Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mazilna fil adillati ala ismillahil khaliq. Al-an sanadkhul fi ad-dalil ar-rabi wa huwa ad-dalil al-aqli, alaysa kadhalik. Nah, jadi kita masih membahas tentang dalil-dalil untuk nama Allah Al-Khaliq. Ya, di sini disebutkan tentang dalil akal. Yang pertama tentang adanya makhluk, yang kedua tentang taswiyah, ya, keteraturan bumi ini atau dunia ini. Kemudian yang ketiga takdir, ketetapan Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk yang keempat, dalilul hidayah, ya, petunjuk hidayah. Wa ma'nahu anna Allah Ta'ala hada kulla makhlukin ila ma yasluhu. Qala ta'ala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Wa minal adillah ala dhalikal maulud yulad fayahdihi Allah Ta'ala ila iltiqami thadi ummih. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas tentang Ismullah Al-Hadi, jadi nama Allah Al-Hadi. Tapi sebagai pembuktian bahwasanya dunia ini ada penciptanya, ditunjukkan dalil hidayah. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya Allah Ta'ala memberikan hidayah terhadap makhluknya, ya. Nah, hidayah kan ada hidayah ghariziyah, naluriyah, kepada manusia dan insting kepada hewan. Ini buktinya yang menjadi patokan bahwasanya Allah itu pencipta. Disebutkan di sini dalilnya Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah tsumma hada. Nah, kemudian disebutkan contohnya al-maulud yulad fa yahdihillah, ya, bahwasanya bayi itu, anak kecil itu lahir, kemudian Allah Ta'ala memberikannya hidayah sehingga dia bisa menyusu ke susu ibunya, ya, seperti itu. Jadi siapa yang mengajarkan manusia untuk supaya bayi itu kok bisa, ya, kok bisa langsung tiba-tiba mau menyusu? Siapa yang mengajari dia? Nggak ada. Ini insting, inilah naluri dari yang diberikan Allah Ta'ala sebagai bentuk hidayah, ya. Kemudian adillah ismillahil khaliq fis sunnah, ya, kemudian dalil nama Allah Al-Khaliq di dalam sunnah atau hadis. Warada fi sunnah isbatu hadzal ism kadzalika kama fil hadis alladzi rawahu Imam Ahmad wa sahhahu Al-Albani min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala as-si'r ala ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah qala as-si'r fasa'ir lana si'ran. Terjemahkan sedikit-sedikit, ya. Nah, kalau di dalam hadis, ya, ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam atau Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadisnya sebenarnya tentang si'r, harga, ya. Waktu itu di zaman Nabi harga sedang naik. Qala si'r, ya, harga-harga pada mahal. Ala ahdi Rasul, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, qala si'r, harga-harga pada mahal. Fasa'ir lana si'ran, maka tentukanlah harga untuk kami. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha huwal khaliq, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, al-qabid, yang menggenggam, al-basit, yang menghamparkan, atau membentangkan, ar-razik, yang memberikan rizki, al-musa'ir, ya, al-musa'ir, yang memberikan harga atau yang menentukan harga. Nah, di sini ada kata-kata Al-Khaliq ini, ya, yang ini Al-Khaliq ini adalah salah satu dalil yang secara gamblang menyebutkan nama Allah Al-Khaliq. Wa inni la arju an alqallaha, dan sungguhnya aku la arju, sungguh berharap, an alqa, untuk bertemu Allah, wala yatlubani ahadun bimadlamati zalamtuha, dan tidak ada orang yang meminta, yang menuntut kepadaku, ya, tidak ada seorang pun yang menuntutku pada hari kiamat nanti bimadlamatin, dengan kezaliman, zalamtuha, yang aku melakukannya, ya, iyahu, kepada orang tersebut, fidamin walamarin, pada darah dan harta. Sahhahu Albani.
Hadal hadis yushiru ila qadiyatut tas'ir. Hadis ini berisyarat atau membahas tentang masalah penentuan harga. Fal asal an yatrukal afrad li ba'dihim al-ba'd fi amri at-tas'ir wa la yatadakhal hakim wa la yusa'ir. Lakin in wujida ihtikar sil'ati min as-sila' الضرورية أو وصل الأمر إلى حد التضييق على عباد الله تعالى بأن غلوا جدا في الأسعار بحيث لا يستطيعها أفراد المجتمع فهنا رخص الفقهاء للحاكم أن يتدخل لكن الأصل ألا يسعر وأن يدع الناس كلا منهم يكون له حظ من أخيه. Intinya untuk masalah tasir sebenarnya hakim kemudian pemerintah itu tidak benar untuk mengatur masalah harga ya. Tapi kalau ada misalnya keluhan ya dari masyarakat bahwasanya harga-harga itu melambung tinggi ya, daruri ya, maka ini suatu yang menjadi perhatian yang penting. Maka di sini hakim pemerintah boleh untuk turun tangan mengatur harga agar menjadi harga yang wajar. Ya, tapi asalnya tidak boleh seperti itu. Syahid kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal khaliq. Ya, syahidnya intinya dari perkataan Nabi itu adalah innallaha huwal khaliq. Maka warada kadzalik anna Nabi qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, ini hadis yang terkenal ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq, sang pencipta atau Allah. Nah, itu ya dalilnya ada dua ya. Dalilnya ada dua tentang nama Allah al-khaliq yang disebutkan secara jelas. Nah, kalau di Al-Qur'an cuma ada satu. Ya, silahkan merojah kalau yang punya buku bagus. Bisa langsung dapat al-qiyam al-ijabiyah, nilai-nilai positif dari tentang nama Allah al-khaliq. Inna tafakkur fi khalqillah subhanahu wa malakutahu yaqulu ila imani rasikhin billahi al-khalaq subhanahu. Sungguhnya berpikir tentang ciptaan Allah Ta'ala dan kekuasaannya akan membawa kita kepada iman yang benar kepada Allah sang pencipta subhanahu, lagi suci. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, sungguhnya penciptaan langit, bumi dan pergantian malam dan siang sungguh merupakan tanda-tanda ya atau ayat-ayat pembelajaran bagi orang-orang yang berfikir ya. Jadi semakin banyak kita merenung ya, terutama dengan Al-Qur'an, ini akan menambah kekuatan intelektual kita. Disebutkan ulil albab ya, orang-orang yang mau berfikir. Jadi semakin banyak ta'amul kita ya, semakin akan kuat juga daya intelektual kita. Wa'tiraf bi anna Allah huwal khaliq imanan bi rububiyyatihi. Adapun mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala adalah sang pencipta, ini merupakan iman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wal khaliqul mudabbir mutasarrif wa la budda min sarfin ibadati lil khaliq subhanahu amma in surrifat li ghairillah fa huwa syirkun akbar. Ya, dikarenakan Allah Ta'ala pencipta, mudabbir, mengatur, mutasarrif, yang berkehendak, maka seharusnya ya labud min sarfil ibadah, menunjukkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu yang Maha Suci. Amma in surrifat li ghairillah, adapun jika ditujukan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Ubudu rabbakum, ya, sembahlah Tuhan kalian. Jadi tidak boleh melakukan satu hal yang berkaitan dengan ibadah ya, kecuali hanya kepada Allah. Karena kalau misalnya kita berdoa, kita nazar, puasa, kemudian apalagi yang biasa orang ini ya, orang lakukan tapi itu berbau kesyirikan ya,
doa, nazar ya, nazar juga ini kadang disalahgunakan ya. Nah itu kalau dilakukan kepada selain Allah maka akan masuk ke dalam kategori syirik akbar. Wal imanu bi anna Allah wal khaliq al mun'im al mutasarrif yaqudul abdu ila mahabbati khaliqihi wat taslim li amrihi wal insiya' li syar'ihi wal wuquf inda hududihi. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa hamba itu kepada cinta kepadanya dan menerima perintah-perintahnya dan mengikuti syariat-syariatnya, dan akan wukuf ya, berhenti ya, inda hududihi, ketika ada batasannya, maksudnya dia tidak mau melakukan dosa-dosa dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudud itu kebanyakan kalau dikaitkan dengan syariat adalah larangan-larangan Allah. Walidha qala subhana ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala yang memiliki ciptaan dan perintah atau perkara, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Alladzi lahul khalq lahul amr wa huwa syara'. Dan yang memiliki ciptaan maka dia yang memiliki perintah atau syariat. Wal imanu bismillahil khaliq lahu athar imaniyah 'alal abd. Dan iman kepada nama Allah Al-Khaliq memiliki athar ya, atau efek-efek imaniyah, efek-efek keimanan. Ya, yang pertama, al-imanu bil khaliq subhanahu yastalzimul imanu bi wahdaniyatillahi wa uluhiyatihi wa ifradihi bil ibadah. Ketika orang beriman kepada bahwasanya Allah itu pencipta, maka yastalzim itu mewajibkan iman bi wahdaniyatillah ya, mewajibkan iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala wa uluhiyatihi, dan uluhiyahnya. Ya, maksudnya uluhiyah itu bahwasanya Allah itu sembahan yang hak, tidak ada yang lain selain Allah. Wa ifradihi ya, dan keesaannya juga, ifrad wahdaniyah sama ya, bil ibadah. Maksudnya ifrad di sini keesaannya dalam hal ibadah. Ya, kalau wahdaniyati maksudnya Allah itu esa dalam hal ketuhanan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ifrad bil ibadah, keesaan Allah dalam hal sarfil ibadah ya, tujuan ibadah. Wa min atharil iman bismillahil khaliq al mahabba al kamila rabbina subhanahu fa huwa khaliquna wal mun'im bi ni'amin wa na'rifu qalilan minha wa najhal katsiran. Ya, di antara efek-efek iman yang lain dengan nama Allah Al-Khaliq, kecintaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Maka wa fahuwa khaliquna, ia adalah pencipta kita yang memberikan kita nikmat, bini amin na'rif, dengan nikmat-nikmat yang kita ketahui, qalilan sedikit saja darinya, wa najhal katsiran, dan kita tidak mengetahui atau bodoh dari nikmat tersebut yang banyaknya. Jadi kita hanya mengetahui nikmat-nikmat yang sederhana saja yang Allah Ta'ala berikan. Sebenarnya masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kalau kita mau menggalinya ya. Bahkan kita bisa berkedip, kita bisa bernapas, itu sesuatu yang kita rasakan, kita lakukan setiap hari, akan tetapi ya terkadang kita lalai dari nikmat tersebut ya. Bahkan kita gunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang tidak benar. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian as-salis Al-Sadisan al-iman bismillahil khaliq yadullu ala sifatin ukhra ya, iman kepada nama Allah Al-Khaliq menunjukkan kepada sifat-sifat yang lain ya, sifat-sifat Allah yang lain, kal haya seperti hidup, wal qudrah seperti kudrat atau mampu, wal idam wal iradah wa ghairiha ya, ilmu yang memiliki ilmu, iradah yang memiliki kemampuan, dan lain sebagainya. Wa min atharil iman bismillahil khaliq yastalzimul iman bi hikmatihi. Yang keempat, di antara efek-efek iman dengan nama Allah Al-Khaliq, maka yastalzimul iman ya, menetapkan atau mewajibkan iman dengan hikmahnya ya, bihikmatihi ya, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadzal khalq, dalam penciptaan ini ya. Hikmah itu maksudnya kita mengambil pembelajaran ya,
hikmahnya, ya, pembelajaran Allah Ta'ala dalam penciptaan ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan, apakah engkau mengira bahwasanya kita ini menciptakan kalian itu abas, ya, tidak ada istinya hanya sebagai candaan saja yang tidak ada artinya, ya, tidak. Allah Ta'ala menciptakan kita ini tidak abas, ya, ada maksud dari penciptaan ini. Wa annakum ilaina turja'un, dan sungguhnya kalian kepada kami tidaklah dikembalikan, ya. Maksudnya setelah Allah yang menciptakan bumi ini secara memiliki arti. Nah, di sini dikatakan la turja'un, apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu tidak dikembalikan kepada kami juga, ya, seperti itu. Jadi hasibatum annakum ilaina la turja'un, seperti itu, ya. Kemudian yang kelima, wa minal athar al-imaniyah aidan anna al-iman bismihi al-khaliq yastalzimu qabul syar'i wa ta'zimihi amrihi wal 'amal bih wa at-tahakum ilayhi wa 'adamu ar-ridha bi ghairihi badilan li'annahu syar' sadir 'anil khaliqul 'alim al-hakim subhanahu ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kemudian yang kelima, di antara efek-efek keimanan terhadap nama Allah, yastalzimu qabulu syar'ihi, mewajibkan, ya, atau menetapkan bahwasanya seorang itu menerima syariat Allah Ta'ala, wa ta'zimi amrih, dan mengagungkan perintahnya, wal amal bih, dan mengamalkannya dan berhukum kepadanya, wa adamur ridho bi ghairihi, dan tidak ridho selain kepadanya, artinya tidak mau berhukum kecuali atau mengakui hukum kecuali hukum Allah Ta'ala, badilan, ya, sebagai pengganti, ya, maksudnya tidak mau menjadikan hukum-hukum selain hukum Allah sebagai pengganti. Li'annahu syar' sadir 'anil khaliq, karena dialah syariat yang berasal dari Allah Ta'ala, al-alim al-hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, subhanah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, tidaklah ia mengetahui siapa yang menciptakan, wa huwal latiful khabir, dan ialah yang maha lembut lagi maha khabir, ya, khabir itu artinya mengetahui juga. Taib akhiran, masih ada dua, ya. Wa min athari al-iman bismillahil khaliq yaqtadil iqrar bi ilmil khaliq subhana bi juz'iyati khalqi saghiraha wa kabiraha, ya. Jadi di antara efeknya lagi al-iqrar, ya, ini kita menetapkan bi ilmil khaliq, ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki ilmu pengetahuan bi juz'iyati khalqihi, ya, di setiap bagian-bagian dari makhluknya, ya. Jadi Allah itu maha tahu sekali, bahkan mengenai diri kita, ya, berapa jumlah, ya, hemoglobin misalnya, darah yang ada dalam tubuh kita, Allah itu tahu, ya, berapa jumlah daun yang ada di pohon, itu Allah tahu, kapan daun itu jatuh, ya, daun yang bagaimana yang jatuh, Allah tahu semua, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, ya. Beda sama kita, ya, kadang kita nulis, ditanya berapa huruf yang sudah kita tulis, tidak tahu, kan, padahal kita yang buat tulisan tersebut. Beda ilmu kita sama ilmu Allah, ya. Saghiruha wa kabiruha, baik makhluk yang kecil, ya, semut, kuman, ya, bahkan bakteri yang harus dilihat dengan mikroskop, Allah tahu, wa kabiruha, dan makhluk yang besar. Wasirru qaulakum awjharu bi innahu alimun bidzatis sudur, ya, bahkan di sini dalam ayat ini Allah mengetahui apa yang ada di dalam perasaan atau hati makhluknya, ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nah, itu, ya. Kemudian yang ketujuh, di antara efek-efek lainnya, ta'zimullah azza wa jalla, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, azza yang maha perkasa, jal dari kata jalil, maha mulia, wa ijlalihi, dan memuliakannya, dzalika inda mu'ayanati makhluqatihi, dan itu ketika memperhatikan makhluk-makhluknya al-azimah, ya, makhluk-makhluknya yang agung dari sisi penciptaan, fil afaq wa fil anfus, ya, yang ada di berbagai penjuru dan yang ada di dalam diri
diri kita. Lianna 'azamati hadhil makhluqat wa diqqatuha wa intizamuha yadullu ala 'azamati khaliquha, dikarenakan keagungan makhluk-makhluk ini, wa diqqatuha, dan detail-detailnya, wa intizamuha, dan keteraturannya, yadullu ala 'azamati khaliquha, menunjukkan kebesaran atau keagungan penciptanya. Jadi keagungan makhluk itu maksudnya dia seperti kata ahsan taqwim, ya, sebaik-baik makhluk. Jadi azamah bisa dikatakan kebagusan, ya kebagusan atau apa namanya istilahnya, ya gitulah ya, kebaikan atau kebagusan atau bagusnya makhluk ini, ya bisa dibahasakan seperti itu. Sun Allah alladzi atqan, ya ciptaan Allah yang atqan, ya yang sangat-sangat profesional, ya atqan artinya, tapi sini dikatakan yang sangat-sangat dikoh, yang sangat-sangat spesifik. Kullu syai'in innahu khabirun bima ta'mal, atqana kulla syai'in, yang sangat-sangat spesifik dalam segala sesuatunya. Innahu khabirun bima ta'mal, sungguhnya Allah Maha mengetahui, ya khabir sini mengetahui secara detail maksudnya. Bima taf'alun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Baik, al-khulasa ikra'uha. Summa sana'ti fi usbul qadim al-akhir ismullah al-hukm, ya insyaallah. طويل درس ما زلنا في اسم الله السابع، ya. وفي أسماء الله 99 isman, ya, dalam nama-nama Allah ada 99 yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ya. Sedangkan kita dalam sudah hampir 1 semester baru membahas 6, ya. Insyaallah kita selesaikan di nama Allah yang ke-7 ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.